Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 140. Kamu ingin aku merobek mulutmu. Dong Suebing suka menggoda Ku Yunxuan. Tidak peduli seberapa besar keberatannya, dia mulai mencari di laci, mencari bra dan celana dalam yang dia suka. Ku Yunxuan memukul punggungnya beberapa kali dan melihat dia masih melanjutkan, dia menyerah. Oh, Dong Suebing tiba-tiba berhenti dan bertanya. Bibi Xuan, apa warna bramu sekarang? Ku Yunxuan menatapnya dengan marah. Putih. Dong Suebing tersenyum malu-malu. Bisakah kamu mengizinkan aku melihatnya? Kamu ingin mati? Sekali lihat saja. Jika saya tidak tahu apa yang Anda kenakan sekarang, bagaimana saya bisa memilih pakaian Anda hari ini? Setelah tawar-menawar beberapa lama, Ku Yunxuan akhirnya menyerah. Dia memukulnya beberapa kali dan kemudian mengangkat atasannya selama 1 detik. Dia tersipu dan dengan cepat menutupi dirinya. Apakah kamu puas sekarang? Dong Suebing mengangguk. Sebenarnya, dia tidak peduli apa yang dikenakan Ku Yunxuan. Dia hanya ingin melihat perubahannya. Setelah mencari-cari di laci sebentar, dia mengeluarkan sepasang bra berenda dan celana dalam yang serasi dan memberikannya padanya. Ku Yunxuan dengan cepat mengambilnya dan berkata, "Aku akan berganti pakaian setelah kamu keluar." Dong Suebing tidak akan pernah melakukan itu. Ubah sekarang. Saya tidak akan mengintip. Siapa yang akan mempercayaimu? Bukankah kamu bilang kamu akan mendengarkanku? Kenapa kamu berubah begitu cepat? Setelah ragu-ragu selama 1 menit, Ku Yunxuan melepas pakaiannya saat Dong Suebing berbalik untuk memilih pakaiannya. Dong Suebing mengintip dari sudut matanya. Dia kemudian melanjutkan memilih stoking. Dia memilih sepasang stoking berwarna kulit. Pakai ini juga. Ku Yunxuan, yang hanya mengenakan bra dan celana dalam, menutupi dadanya dengan lengan dan menatapnya. Kamu ingin aku memakai rok di musim dingin? Rok apa yang kamu bicarakan? Lalu kenapa kamu memintaku memakai stoking? Dong Suebing tersipu. Itu pilihan pribadiku. Dong Suebing menyukai rasa stoking yang halus. Ia merasa stoking adalah suatu keharusan bagi wanita dewasa dan cantik seperti Ku Yunxuan. Meski stoking hitam lebih namun tidak cocok untuk wanita berbudi luhur seperti Ku Yunxuan. Stoking berwarna kulit terasa lebih nyaman dan lembut. Ku Yunxuan mengertakkan gigi dan duduk di tempat tidur untuk mengenakan stoking. Dia berpura-pura tidak melihat Dong Suebing mengintipnya. Setelah beberapa saat, Ku Yunxuan yang berdandan sempurna muncul di depan Dong Suebing. Rambut Ku Yunxuan diikat menjadi sanggul dengan klip dan memiliki riasan tipis. Dia mengenakan kemeja putih dengan celana hitam ketat. Dia terlihat lebih dewasa dari biasanya. Dong Suebing berjalan mengelilinginya beberapa kali sambil mengaguminya dan mengangguk. Apakah saya cantik? Ya. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Ku Yunxuan tersenyum dan memutar matanya. Kamu hanya mengatakan ini untuk membuatku bahagia. Dong Suebing menelan ludahnya dan berkata, melihatmu seperti ini membuatku merasa ingin tinggal di rumah. Mengapa kita tidak merayakannya di tempat tidur? Ku Yunxuan menamparkan bagian belakang kepala Dong Suebing dan mengambil mantelnya. Hentikan omong kosongmu. Ayo pergi. Di jalan keluar, mereka bertemu dengan tetangga mereka, Bibi Liu yang sedang menaiki tangga dengan membawa sebotol minyak kacang. Dia melihat Ku Yunxuan dan Dong Suebing dan tersenyum. Suebing, Xiaoku, kalian berdua pacaran. Ku Yunxuan diam-diam menjauh dari Dong Suebing dan menjawab, ya, ini hampir tahun baru. Saya pergi ke supermarket untuk membeli sebungkus nasi. Ini terlalu berat, dan saya tidak bisa membawanya sendiri. Jadi, aku mengajak Xiao Bing ikut bersamaku. Hahaha. Bibi Liu tertawa. Benar, Anda harus mendapatkan seorang suami. Tidak nyaman jika tidak ada laki-laki di sekitar. Ku Yunxuan mengangguk. Saya masih mencarinya juga. Setelah keduanya keluar dari tanah milik mereka, Dong Suebing memutar matanya. Kamu benar-benar tahu cara berbohong. Beli beras. Ku Yunxuan melihat hari sudah gelap dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia mendekat dan memegang tangan Dong Suebing dengan ringan. Lalu apa yang harus saya katakan? Katakan saja kita akan pergi berkencan. Pergi ke neraka. Aku masih belum setuju menjadi pacarmu. Ku Yunxuan dan Dong Suebing berjalan di sepanjang jalan perbelanjaan dengan perlahan.
Hampir semua orang, baik tua maupun muda, akan menoleh ke belakang untuk melihat Ku Yun Xuan. Dong Suebing merasa bangga bisa berjalan bersamanya. Di Beijing, hampir semua orang ingin menonjol dibandingkan yang lain. Jika Anda bertanya kepada pria manapun di jalanan Beijing, pacar seperti apa yang mereka cari, kemungkinan besar jawabannya adalah seseorang yang bisa saya ajak kencan. Ada dua arti dari jawaban ini. Salah satunya adalah tentang penampilan wanita. Semakin cantik pacarnya, semakin besar keinginannya untuk mengajaknya kencan. Tipe lainnya adalah karakter wanita. Wanita tidak boleh mengamuk atau membalas pacarnya di depan teman-temannya. Ku Yun Xuan adalah wanita cantik dan dewasa. Dia adalah kombinasi sempurna dari kedua tipe tersebut. Karena hari semakin larut, Dong Suebing dan Ku Yun Xuan tidak pergi ke bioskop di pusat kota Beijing. Mereka pergi ke bioskop kecil di dekatnya. Setelah mendapatkan tiket, mereka pergi ke kafe untuk minum sambil menunggu filmnya. Mereka sedang menonton film roman luar negeri, dan tidak banyak orang di bioskop. Paling banyak, hanya ada sekitar selusin orang di bioskop, dan mereka duduk di tengah dan dekat depan. Dong Suebing punya pikiran nakal saat mereka memasuki bioskop. Dia menarik Ku Yun Xuan ke sudut di baris terakhir. Ini bukan tempat yang tepat untuk menonton film, tapi sepi, dan tidak ada orang yang duduk di dekatnya. Ku Yun Xuan memasang wajah datar. Bodoh. Apakah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu padaku lagi? Rilis awal bab ini terjadi di situs N-Novel BJJN. Dong Suebing tertawa. Sama sekali tidak. Kami berada di depan umum. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Jika tidak, aku akan memukulmu. Ku Yun Xuan melepas mantelnya dan duduk dengan sekotak popcorn di samping Dong Suebing. Dia mengambil popcorn dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya ketika dia melihat Dong Suebing mendekat dengan mulut terbuka. Ku Yun Xuan hanya bisa memasukkan popcorn ke dalam mulutnya. Berperilakulah sendiri. Film dimulai. Plot filmnya sama dengan semua film romantis. Dong Suebing bahkan tidak melihat ke layar. Dia melihat Ku Yun Xuan menonton film itu dengan penuh perhatian dan diam-diam menggerakkan tangannya ke pahanya. Dia merasakannya. Ku Yun Xuan merasakan tangan Dong Suebing dan dengan cepat melihat sekeliling sebelum dia menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menonton filmnya. Tapi dia tidak fokus seperti sebelumnya. Xuan, duduklah di pangkuanku. Untuk apa? Aku ingin memelukmu saat aku menonton filmnya. Cepat, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ku Yun Xuan tidak menjawab, dan Dong Suebing hanya membungkuk untuk menggendongnya. Ku Yun Xuan bertubuh tinggi dan dengan sosoknya yang menggairahkan, berat badannya hampir sama dengan Dong Suebing. Sulit baginya untuk menggendongnya ke pangkuannya dalam posisi ini. Dong Suebing terengah-engah saat dia meletakkannya di pangkuannya dan mulai memeluk pinggangnya. Hentikan. Ku Yun Xuan menamparkan paha Dong Suebing. Apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Dong Suebing menyandarkan dagunya di bahunya dan bertanya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mendengarkanku hari ini. Saya tidak mengatakan itu. Ya, katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan pertama kali. Dong Suebing sedang melihat bibir merah tebal Ku Yun Xuan dan membisikkan sesuatu dengan malu-malu padanya. Ku Yun Xuan langsung tersipu dan mencubit pahanya. Kamu ingin aku menggunakan perayaan macam apa ini? Anda mesum. Saya akan membunuhmu. Dong Suebing masih menatap bibirnya, dan dia marah. Berhentilah menatapku seperti ini, atau aku akan mencongkel matamu. Benar-benar tidak bisa. Sama sekali tidak. Itu sudah kita lakukan, apa bedanya? Semuanya sama. Mulutku dan bagaimana bisa sama? Menurutku itu sama saja. Dong Suebing juga tidak menyangka dia akan berhasil. Dia hanya mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, Ku Yun Xuan sangat pemalu. Lupakan saja. Perlakukan saja seperti saya tidak mengatakan apa-apa. Mari kita lanjutkan filmnya. Dong Suebing merasa malu. Ku Yun Xuan pasti berpikir bahwa dia mesum. Ku Yun Xuan tetap diam dan duduk di pangkuannya, menonton film. Dong Suebing meliriknya sekilas. Dia tidak tahu apakah dia marah atau tidak. Bibi Xuan, aku hanya bercanda denganmu. Benar-benar, jangan menganggapnya terlalu serius. Jika kamu marah, aku akan membiarkanmu mencubitku. Di sini, saya menawarkan kaki ini untuk Anda cubit. Ku Yun Xuan masih mengabaikannya. Tiba-tiba, telepon Dong Suebing berdering.
Dong Suebing takut dia akan mempengaruhi sisanya, dia segera menjawab teleponnya. Halo, Suebing. Itu adalah ibu Dong Suebing, Luan Xiaoping. Kamu ada di mana sekarang? Apa latar belakangmu yang begitu berisik? Oh, saya sedang menonton film di bioskop. Kamu sendirian. Dong Suebing tiba-tiba menyadari Kuyun Suan telah turun dari pangkuannya saat dia menjawab ibunya. Ya, saya sendiri. Saya bosan di rumah, jadi saya keluar jalan-jalan. Dong Suebing tercengang saat melihat Kuyun Suan berjongkok menghadapnya. Dia ingin menanyakan apa yang dia lakukan, tetapi dia masih berbicara di telepon dengan ibunya. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Aku akan kembali menemuimu dalam beberapa hari. Sepasang tangan kecil dipindahkan ke sabuk Dong Suebing dan mulai melepaskannya perlahan. Dong Suebing tercengang. Brengsek, apa yang sedang Anda coba lakukan? Bukankah kamu bilang tidak? Mengapa kamu melepas ikat pinggangku? Kuyun Suan menatap Dong Suebing dan kemudian melanjutkan melepas ikat pinggangnya. Ibu Dong Suebing bertanya, Suebing, saya sedang berbicara dengan Anda. Saya akan kembali saat tahun baru Imlek. Ya, kembali. Oke, baru kembali. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.